Oke, halo semuanya. Eh, Kembali lagi ke kelas asistensi yang ke-10. Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas tentang pasar monopolistik gitu. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar nih tentang pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan sekarang kita masuk ke pasar yang merupakan irisan antara kedua jenis pasar tersebut. Nah, ini merupakan eh, outline yang bakal kita pelajari ke depannya. Oke, nah ini kita langsung masuk aja ke materi karakteristik dari pasar monopolistik. Seperti aku udah bilang tadi, bahwa monopolistik ini memiliki karakter yang beririsan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, gitu. Yang pertama, dia beririsan dengan pasar persaingan sempurna, yaitu sama-sama memiliki jumlah penjual yang banyak. Oke, kita sambil coret-coret ya. Ini. Sama-sama memiliki jumlah penjual yang banyak. Selain itu, karakter yang kedua, dia itu eh, tidak ada hambatan masuk atau keluar, keluar dari pasar. Free entry dan exit. Yes, gitu. Nah, maka dari itu, ketika suatu pasar dia free entry and exit, di jangka panjang dia akan mengalami zero economic profit. Nah, perbedaan mendasar antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik adalah mereka itu memiliki jenis barang yang karakternya berbeda. Kalau pasar persaingan sempurna, dia itu homogen. Tidak ada bedanya barang yang satu dengan barang yang lain yang dijual oleh penjual gitu. Nah, sedangkan kalau monopolistik dia itu terdiferensiasi gitu. Contohnya misalnya adalah sepatu. Eh, Penjual di pasar itu kan banyak ya, kayak branding atau mereknya yang jualan sepatu misalnya Nike, Adidas, Converse, dan lain-lain gitu. Nah, barang yang dijual itu kan sama kan, sama-sama sepatu. Namun, di sini ada diferensiasi atau ada karakter khas atau unik di antara satu produk dan eh, satu merek dengan merek yang lainnya. Sehingga ini tuh memberikan penjual itu market power atau kemampuan dalam mengatur harga di atas marginal cost-nya. Maka dari itu, dia juga memiliki karakter yang mirip seperti pasar monopoli, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatur harga. Jadi dia itu price maker. Kalau ini kan dia price taker gitu. Nah, sehingga eh, demand curve yang dihadapi oleh monopolistik itu dia berbentuk downward sloping. Jadi kurva demand-nya dia seperti hukum permintaan pada umumnya. Demand-nya seperti ini. Kemudian satu khas dari pasar monopolistik itu dia ada yang namanya iklan dan juga branding. Inilah yang membedakan, yang membuat suatu penjual dengan penjual yang lain itu memiliki keunikannya masing-masing gitu, meskipun barang yang dijualnya sama gitu. Nah, walau sebenarnya marketing dan juga iklan itu nanti akan ada pro dan kontranya dari sisi ekonomi gitu. Kalau kontranya, iklan itu dia katanya kritiknya adalah eh, memanipulasi gitu rasionalitas dari konsumen. Jadi dia mempermainkan atau memanfaatkan psikologi dari konsumen supaya bagaimana dia bisa membeli produknya gitu istilahnya. Tapi ada counter argumennya bahwa sebenarnya ya, iklan dan branding itu bukan untuk itu tujuannya, tapi untuk lebih kepada menginformasikan kepada konsumen bahwa eh, dengan harga segini gitu, kualitas barang gue tuh gini 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 gitu. Itu iklan dibutuhkan gitu. Maka dari itu sebenarnya ada pro dan kontranya juga gitu. Nah, kemudian kita nggak mau geser ya. Nah, terus kemudian sama di semua jenis pasar. eh oh ini clear dulu.
Di semua jenis pasar, eh, konsepnya adalah kita pengen tahu dong, maksimisasi profitnya itu terjadi di kuantitas output level yang mana gitu. Terus yang kedua, dia itu di jangka pendek maupun di jangka panjang mengalami economic profit atau mengalami economic loss gitu. Terus yang ketiga, kita juga pengen tahu ntar, pada akhirnya sebenarnya kuantitas keseimbangan yang terjadi di pasar itu dia merupakan kuantitas yang secara sosial udah optimum atau belum gitu. Nah, setiap poin-poin tersebut itu ada rules-nya masing-masing gitu. Nah, kita berangkat dari maksimisasi profit terlebih dahulu. Kita tahu satu hal ya, di semua jenis pasar, profit maksimisasi profit itu terjadi ketika marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Nah, ketika perpotongan antara MR dan MC itu akan menghasilkan kuantitas yang dapat memaksimumkan profit. Nah, gitu. Nah, tapi kita tahu satu poin bahwa perusahaan di pasar monopolistik itu dia dihadapkan pada demand yang berbentuk downward sloping. Dan setiap level kuantitas outputnya, di setiap level outputnya, marginal revenue-nya itu selalu lebih kecil daripada harga yang dikenakannya gitu. Sama seperti konsepnya di pasar monopoli gitu. Maka dari itu, implikasinya adalah nanti antara kurva demand dan MR itu nggak sama. Nggak, ini kan kalau di pasar persaingan sempurna kan demand sama dengan MR-nya kan. Gitu, makanya itu dia akan ada pada satu kurva yang sama. Tapi kalau di pasar monopoli maupun monopolistik, kurva demand maupun MR itu ada di dua kurva yang berbeda. Dua-duanya bersifat downward sloping gitu. Nah, dan MR ini selalu ada di bawah kurva demand. Kayak gitu ya poinnya. Nah, terus eh, setelah mengetahui dua hal tadi bahwa eh, demand-nya berbentuk downward sloping, kemudian marginal revenue selalu lebih rendah daripada harganya di setiap level output, juga kita mengetahui bahwa eh, maksimisasi profit terjadi ketika MR dengan MC, kita bisa nih memvisualisasikan di mana sih letak profit itu terjadi dan bagaimana sih ketika dia kondisinya economic loss gitu. Nah, pertama kita bakal gambarin dulu nih kondisi ketika terjadi economic profit di jangka pendek gitu. Nah, misalnya di sini. Ingat ya, eh, apapun jenis pasarnya, ketika dikatakan dia economic profit, maka dari itu harga yang terbentuk itu selalu lebih besar daripada average total cost-nya. Harga jualnya harus lebih besar daripada rata-rata biaya total rata-ratanya. Itu kan make sense ya. Kalau mau untung pasti harga jualnya harus lebih tinggi dong dari biaya rata-ratanya gitu. Nah, maka dari itu, ketika kalian menggambarkan posisi profitnya, ingat ya, pertama-tama kita harus menggambarnya dengan secara runtut. Pertama-tama kalian gambarin dulu nih kurva demand-nya gitu. Kemudian kalian tahu hal yang kedua adalah MR-nya itu derive dari kurva demand-nya. Jadi selalu ada di bawah kurva demand-nya. Terus langkah keduanya, selain kalian mempertimbangkan dari sisi revenue-nya, juga harus mempertimbangkan dari sisi biayanya. Nah, dari sisi biaya, itu kalian harus menggambarkan kurva MC dan kurva ATC-nya gitu. Nah, kurva MC ini kan berbentuknya kayak logo Nike kan. Ada posisi ketika dia meningkatkan output, biayanya turun. Ada eh, kondisi ketika outputnya ditambahkan, sudah tidak terjadi efisiensi gitu. Eh, Diminishing marginal of product gitu ya, kalau kalian ingat. Terus kemudian MC-nya bakal naik terus seiring peningkatan kuantitasnya gitu. Oke, nah itu eh, sebagai review aja.
Nah, terus yang kedua juga ada kita harus mempertimbangkan ATC-nya juga untuk tahu di mana letak profitnya. Nah, di sini langkah yang kedua adalah kalian gambarin MC-nya nih, kurva MC-nya nih. Kita gambarin MC-nya. Nah, terus perpotongan antara MR dan MC itu di mana sih? Kalian harus fokus ya di sini kan. Ini kurva MR, ini kurva MC. Jadi jangan salah ya. Tiba-tiba kalian narik misalnya di sini gitu. Jadi jangan jadi harus ngerjainnya secara runtut. Yang pertama kalian pokoknya setelah menggambar demand, MR, dan MC, langkah kedua adalah di mana perpotongan MR dan MC-nya. Di sini, ya kan? Nah, dari sini kalian tahu dong kuantitas output yang dapat memaksimumkan profit eh yaitu terjadi di poin ini, 125 misalnya. Maka dari ini adalah tingkat kuantitas output keseimbangan yang akan jadi patokannya. Nah, namun kan ini kondisi ketika MR sama MC itu di level misalnya 50 gitu. Kita tuh nggak langsung netapin, oh harganya di sini gitu. Harga di monopolis itu di sini. Enggak ya. Sama seperti pada pasar monopoli, kita mengenakan harga itu pada demand curve-nya. Jadi ntar kalian tarik garis nih dari keseimbangan ini, MR sama MC, menuju kurva demand-nya. Ini merupakan harga yang dikenakan oleh seorang perusahaan monopolistik gitu. Jadi di sini tetap ada markup ya. Markup itu adalah hmm, tambahan penambahan harga dari marginal cost-nya gitu. Selisih antara marginal cost dan harga itu adalah markup-nya gitu. Jadi dia itu secara eh, dasarnya cara berpikirnya itu sama seperti pada pasar monopoli. Namun yang membedakannya adalah di kurva demand-nya ini dia lebih cenderung elastis dibandingkan pada kurva demand di pasar monopoli. Karena apa? Karena demand elastis itu menunjukkan adanya barang yang menuju close substitute kan. Cuma kan kalau di monopolistik ini kan nggak perfectly elastis gitu. Tapi dia elastis, cuman masih ada diferensiasi produk gitu. Artinya apa? Jadi dia tuh sebenarnya masih bisa nih eh, mengatur harga, tapi ada konsekuensinya. Dia itu dihadapkan pada demand yang elastis. Jadi sedikit aja dia nurunin harga gitu, persentase perubahan kuantitasnya bakal jauh lebih tinggi gitu. Begitupun ketika dia naikin harga, persentase penurunan kuantitasnya bakal lebih tinggi juga. Jadi tetap di pasar monopolistik harus hati-hati meskipun ada dia kemampuan untuk mengatur harga kayak gitu. Nah, eh udah nih kalian tahu nih harga monopolistik di sini. Nah, kan? Nah, langkah ketiga adalah kita pengen tahu nih area profitnya tuh di mana sebenarnya gitu. Coba kita hapus dulu ya. Nah, di sini eh kalian kan tahu kalau price dikali quantity eh itu adalah total revenue. Jadi total revenue itu si kotak-kotak ini adalah total revenue nih. Price dikalikan kuantitas keseimbangannya. Ini adalah TR-nya. Kemudian kalian kan kalau mau nyari profit selain tahu total revenue-nya harus tahu informasi total cost-nya kan. Nah, total cost ini merupakan average total cost dikalikan Q-nya. Nah, di sini ATC dikalikan Q-nya, kotak ini merupakan biaya totalnya nih, segini.
Nah, maka dari itu, gap antara total revenue yang merah ini, sekotak ini, dengan eh, total cost-nya di sini, maka area yang di sini, ini adalah economic profit-nya. Karena apa? Total revenue-nya lebih besar daripada total cost-nya. Kayak gitu. Jadi, eh, poin pentingnya adalah kalau kalian misalnya ngegambarin manual sendiri gitu, gue ulangi lagi stepnya. Kita ulang, clear dulu. Nah, kalian pertama gambarin dulu kurva demand dan MR-nya. Itu poin ke satu. Demand dan MR-nya kalian gambarin dulu. Terus yang kedua, kalian gambarin MC-nya. Terus yang ketiga, cari perpotongan MR sama dengan MC. Terus kalian tarik garis ke kurva demand untuk menemukan harga monopolistiknya. Nah, ketika udah tahu nih info-info tadi, kalau ditanyainnya economic profit, maka dari itu kalian harus menaruh atau meletakkan ATC-nya itu harus lebih kecil dari price-nya gitu. Terus yang kelima, ntar kalian bisa tahu deh area profitnya di mana gitu. Nah, gini, MS sama dengan MCN di sini gitu kan. Terus ini kuantitas dapat maksimal profit gitu. Nah, terus di sini kalian cari harga keseimbangan monopolinya. Ketemu nih di sini nih sampai dia menyentuh demand ya. Terus setelah itu kalian tinggal gambarin deh kurva ATC-nya. Bagaimana caranya si ATC ini harus di bawah harganya. Jadi kalian kalau ngegambarin ATC ntar jangan di sini gitu. Jangan ya, kalau kalau di sini ntar bakal jadi loss nih, kayak yang ada di sebelahnya gitu. Jadi sembarang aja bebas, pokoknya dia ATC-nya, gambarin ATC selalu harus di bawah harganya gitu. Mau dimanapun itu, sembarang tempat gitu ya. Yang penting dia selalu di bawah si price-nya ini, price keseimbangannya, maka dia akan terjadi economic profit gitu. Nah, di sini kan ntar ketemu keseimbangan ATC-nya gitu. Nah, kemudian gimana kalau kita mau nunjukin area economic loss-nya yang terjadi di jangka pendek? Stepnya tuh sama, selalu kalian mulai dengan menggambar kurva demand-nya, kemudian kalian gambar kurva MR-nya, terus kalian juga gambarin kurva MC-nya, kemudian kalian cari, yang pertama-tama itu selalu cari keseimbangan output-nya dulu, yang dapat mesekian profit itu di mana gitu. Di MR sama dengan MC nih. Selalu ya patokannya tuh selalu itu. Nah, itu di sini kan keseimbangan outputnya tuh. Terus yang kedua, kalian selalu harus tahu juga nih ketika sudah tahu kuantitas keseimbangannya di sini, pasti dong nanyain harganya di mana keseimbangannya gitu. Maka dari itu ntar kalian tarik garis hingga menyentuh kurva demand ya. Selalu ya, sampai ke kurva demand ya. Jadi ketika MS sama dengan MC ini dia nggak serta-merta langsung jadi price monopolistiknya. Enggak kan? Karena dia ada yang namanya markup, Pak. Markup. Dia punya market power. Dia punya kemampuan untuk meningkatkan harga di atas marginal cost-nya. Kan MC-nya. Nah, harga yang terjadi itu di sini. Gitu. Nah, terus udah dong tahu. Kita udah tahu nih kuantitas keseimbangan di mana. Itu satu. Terus yang kedua udah tahu juga harga keseimbangan monopolistiknya di mana gitu. Oke, checklist udah tahu. Terus yang ketiga, kita mau tahu juga dong ATC-nya
di mana gitu. Kalau di sini kita lagi ngomongin economic loss, ATC-nya berarti harus lebih besar daripada harga keseimbangan yang dijual gitu. Maka dari itu, kalian tergambarin kurva ATC nih, kan ini price ya. Harus di atas dari si price-nya. Selalu gambarin di atasnya ya, dimanapun itu. Kayak yang kira-kira aja. Nah, misalnya di sini nih kurva ATC-nya. Set gitu, udah gitu. Terus kalian cari ketika di level output keseimbangan segini, ATC-nya tuh sebesar apa? Kalian tinggal tarik garis ini, cari cari nih sampai dia menyentuh kurva ATC-nya. Oh, berarti di level output keseimbangan 40 misalnya, biaya total rata-ratanya itu sebesar ini. Oh, sebesar 40 katanya gitu. Oke, jadi kalian udah tahu nih ATC-nya berapa, price-nya berapa. Di sini aja udah kelihatan kan, kalau ATC itu lebih besar daripada si price-nya. Kalau kalian eh, gambarin, nggak, kita bersihin dulu. Kalau misalnya kita gambarin, selalu ya, kalau mau lihat profit itu kita selalu membandingkan antara total revenue dan total cost-nya. Total revenue-nya kan price dikalikan kuantitasnya kan. Berarti searea ini, sebiru ini adalah total revenue-nya gitu. Kemudian total cost itu kan ATC dikalikan Q-nya kan. Nah, ini dikalikan kuantitasnya, maka sekotak ini gitu itu adalah total cost-nya. Dari sini udah kelihatan kan bahwa total cost-nya itu bakal lebih besar daripada total revenue-nya. Maka dari itu, selisih antara ATC dan price-nya ini, kotak yang ini adalah economic loss-nya. Nah, segini ini adalah economic loss-nya. Gitu. Jadi selalu ya, area eh, antara ATC dan price itu dapat menunjukkan dia itu economic profit atau economic loss. Coba nih kalau kalian perhatiin yang di sini, ini kan price-nya lebih besar kan di atasnya dari ATC. Maka dari itu gap antara kedua ini dengan pembatas kuantitas yang di sini, ini adalah economic profit-nya. Gitu sebenarnya perbedaan dasarnya tuh eh, gap antara price dan ATC-nya gitu. Ketika price-nya yang lebih besar daripada ATC-nya itu adalah economic profit, dan ketika misalnya ATC-nya itu justru yang lebih besar daripada harganya, itu dia sedang mengalami economic loss. Kayak gitu ya. Oke, kita save dulu. Oke, ini harus dihapus. Ini, oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin eh, kondisi di jangka pendeknya. Kita juga mau tahu dong, sebenarnya di jangka panjang itu dia mengalami apa? Zero economic profit atau tetap bisa stay positif economic profit jangka panjang kayak pasar monopoli. Karena mengingat kita lihat kurva-kurva yang tadi itu kan dia mirip pasar monopoli ya gitu, kayak familiar. Enggak, ternyata dia di jangka panjang itu seperti sifatnya itu seperti di pasar persaingan sempurna. Karena apa? Kuncinya adalah ada free entry and exit in the long run. Maka dari itu, di jangka panjang, eh, ketika ada surplus, ada apa namanya, ada economic profit di pasar, gitu, dengan tingkat harga tertentu, di level kuantitas tertentu, itu akan menginsentifkan perusahaan lain nih yang belum masuk ke pasar, oh kayaknya kalau jualan sepatu bakal menguntungkan gitu, misalnya di pasar sepatu. Ya orang-orang bakal berlomba-lomba untuk join kan. Maka dari itu ntar di jangka panjang, ketika supplier semakin banyak nih, ingat nih hukum penawaran. Ketika supplier semakin banyak, maka harga jualnya itu
bakal turun kan. Harga akan menurun seiring banyaknya supplier. Ya udah kan, karena eh, artinya semakin banyak nih yang berkompetisi di pasar, pilihan barang di pasar juga makin banyak nih konsumen. Maka dari itu tidak pada akhirnya mereka tidak akan bisa mempertahankan harga yang lebih tinggi lagi di atas marginal cost-nya. In the long run, harga akan menyesuaikan kembali gitu karena adanya entry firm-nya. Begitupun ketika terjadi kerugian, ya udah perusahaan di pasar monopolistik ya tinggal out dari pasar aja gitu. Yang pada akhirnya eh, entry exit yang terus terjadi di pasar akan terjadi keseimbangan di jangka panjang yaitu membentuk zero economic profit kayak gitu. Nah, kita bakal gambarin keseimbangan monopolistik di jangka panjangnya. Perlu diingat bahwa di pasar monopolistik itu dia memegang dua karakteristik yang dapat menjelaskannya, yaitu pertama dia seperti pada pasar monopoli di jangka panjang dia masih tetap bisa eh, markup sih sebenarnya price lebih daripada MC. Alasannya karena maksimasi profit harus memenuhi kondisi MR sama dengan MC. Namun, karena demand curve-nya, kalau kalian ingat ya, dia tuh bentukannya downward sloping, maka marginal revenue-nya selalu lebih kecil daripada price-nya. Sehingga harga yang terbentuk saat maksimisasi profit adalah sama ketika MR sama dengan MC. Nih, ketika MR sama dengan MC, namun harganya tuh bakal lebih besar kan daripada kondisi daripada si MC-nya ini gitu. Itu poin pertama. Terus poin kedua adalah dia sama seperti pada competitive market gitu, yaitu punya karakter yang free entry dan exit, sehingga akan terjadi zero economic profit di jangka panjang, yang mana price-nya itu sama dengan ATC-nya gitu kan. Kalau positive economic profit kan price lebih dari ATC. Kalau eh, loss economic negative economic profit dia kan price kurang dari ATC kan. Nah, kalau zero economic profit, price sama dengan ATC-nya. Kayak gitu. Namun yang membedakannya adalah, kalau kalian ingat, di pasar persaingan sempurna, di jangka panjangnya dia memang zero economic profit. Namun kalian tahu kan, kalau keseimbangan itu terjadi ketika, gitu ya. Sorry. Keseimbangan itu terjadi ketika, kan, kalau di pasar persaingan sempurna nih, kan price sama dengan MR kan. So, juga sama dengan demand-nya. Sini MC-nya. Salah ini ATC. Ini MC-nya. Keseimbangan itu jadi di sini kan. Terjadi di minimum ATC-nya. Atau pada kondisi yang efisien scale. Pada level yang skala efisien. Yang artinya apa? Dia kan berarti sedang berproduksi di biaya yang minimum. Ya kan? ATC kan di sini turun, 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 terus terus ternaik kan. Nah, minimum ATC-nya itu kan di sini. Berarti di jangka panjang, kalau di pasar persaingan sempurna, price sama dengan ATC pada skala efisien, yaitu ketika biayanya sedang pada titik minimumnya, gitu. Nah, kalau di pasar monopolistik, meskipun dia sama-sama mengalami zero economic profit, perbedaan mendasarnya adalah dia tidak terjadi pada minimum efficient scale-nya. Nih, kalau kalian perhatiin, selalu ya ingat kalau MC memotong ATC di titik minimum ATC-nya kan. Nah, coba nih kita lihat gambarin. Kalau di pasar monopolistik emang kayak gitu. Nah, pertama-tama kalian selalu ya gambarin kurva demand-nya gitu. Itu gambarin kurva demand. Terus yang kedua gambarin kurva MR-nya.
terus gambarin juga MC-nya gitu. Nah, terus kalian cari deh keseimbangannya MR sama MC kan di sini gitu. Nah, ini adalah kuantitas dapat maksimum profit. Terus ini adalah poin MC dan MR-nya gitu. Nah, terus harga yang terjadi kan pada demand curve-nya kan, kalian tarik garis pada level kuantitas output sekian, itu harganya berapa? Oh, di sini harganya gitu. Ini adalah harga keseimbangan si monopolistiknya gitu. Nah, di jangka panjang, price sama dengan ATC-nya karena dia zero economic profit. Oke, jadi di sini gitu keseimbangannya. Nah, nanti kalian tinggal gambarin deh kurva ATC-nya yang bersinggungan dengan titik ini gitu. Oke, nah di sini jeleknya adalah dia enggak terjadi pada minimum ATC nih. Minimum ATC kan terjadi harusnya ketika dia berpotongan dengan MC kan. Ini adalah minimum ATC-nya gitu. Jadi di jangka panjang si pasar monopolistik ini dia zero economic profit, tapi nggak kayak pasar persaingan sempurna gitu. Dia nggak efisien dalam mengalokasikan eh, mengalokasi sumber dayanya. Jadi dia diproduksi di level yang belum mencapai kapasitas maksimumnya gitu di sini. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa pasar monopolistik itu tidaklah efisien karena di jangka panjang dia tidak berproduksi pada skala biaya yang minimum gitu. Dia masih pada level yang di sini gitu. Padahal kan bisa-bisa aja kalau dia produksinya eh, s- optimum gitu, secara sosial gitu misalnya, dia harusnya bisa mencapai di level yang lebih rendah nih biayanya gitu. Jadi sini tetap ada eh, inefisiensi yang terjadi di pasar monopolistik gitu. Sama halnya dengan pasar monopoli kayak gitu. Oke, kita save dulu. Nah, ini sebenarnya udah tadi ditunjukin juga kan perbedaan di jangka panjang antara perfect competition dan monopolistic competition. Bisa dilihat kan, kalau misalnya di pasar persaingan sempurna, demand kan sama dengan MR-nya kan. Kemudian potongan antara MR dan MC-nya itu juga terjadi eh, ketika dia motong ATC-nya. Yang mana ketika MC motong ATC itu selalu di titik minimum ATC. Yang artinya kan biayanya si perusahaan ketika meningkatkan output produksinya udah pada level yang sangat-sangat minimum, udah paling minimum gitu biayanya. Ketika terus dinaikin lagi udah jadi nggak jadi naik lagi nih biayanya gitu istilahnya. Makanya itu ini udah yang di tahap level produksi yang bener-bener udah efisien gitu. Mentoknya tuh produksi tuh udahlah sampai segini. Karena ketika terus ditingkatkan lagi gitu kan, biaya itu ntar bakal meningkat. Jadi udah mentok di titik eh, minimum biayanya gitu. Jadi bagus nih kuantitas yang terjadi di jangka panjang, kalau di pasar persaingan sempurna, itu udah pada level yang efisien atau di skala efisien gitu. Jadi ada yang merekam. Nah, kalau di pasar monopolistik, kita kan udah gambarin kan tadi kalau keseimbangan yang terjadi itu di level yang bukan pada skala efisiennya. Jadi bukan pada minimum ATC. Minimum ATC kan di sini harusnya. Nah, tapi
yang terjadi ke skala produksinya, apa namanya level produksinya itu di sini, di level 75. Padahal efficiency scale itu terjadi ketika di level 100 misalnya. Maka dari itu, di pasar monopolistik, dia itu disebut dengan excess capacity. Jadi output keseimbangan yang terjadi di pasar monopolistik, dia itu tidak mencapai kapasitas produksi yang dapat meminimumkan ATC-nya gitu. Dia tidak mencapai kapasitas maksimum produksinya. Jadi sebenarnya dia tuh harusnya bisa produksi sampai sini, sampai biayanya minimum. Tapi karena dia ada markup harga, dia tuh nggak bisa eh, level output yang dihasilkan tuh sampai 100 gitu misalnya. Dia hanya bisa sampai di 75. Artinya kan kuantitas monopolistik yang dihasilkan monopolistik itu bakal lebih besar pada kuantitas efisiennya gitu. Tuh di jangka panjangnya. Ups, kita save dulu. Oke. Nah, kita bakal langsung bahas ke contoh soal. Ini soal UTS tahun berapa ya? Tahun 2022 kali. Esai. Nah, di sini katanya diketahui bahwa PT Mawar adalah produsen sabun cair di pasar persaingan monopolistik. Jika pada tahun 2001 PT Mawar menikmati keuntungan supernormal, jelaskan dan gambaran keseimbangan jangka pendeknya. Selalu ya yang ditanyakan tuh pasti kayak gitu. Di jangka pendek, dia mengalami profit, tunjukkan eh, profitnya kayak gimana gitu. Atau misalnya di jangka pendek, dia mengalami economic loss. Terus ntar kan disuruh gambar posisi economic loss-nya itu kayak gimana. Terus yang B kita lihat, gambarkan keseimbangan jangka panjangnya. Selalu kayak gini tuh kayak template dengan pertanyaannya. Gambarkan keseimbangan jangka panjangnya. Tunjukkan markup price-nya di mana. Ingat kan, markup itu selisih antara harga yang dijual dengan marginal cost-nya. Kan? Tenang. Nah, terus kalian tinggal gambar. Oh, di sini katanya menikmati keuntungan supernormal profit. Oke, di sini kalian harus tahu kalau terjadi profit, price itu harus lebih besar daripada ATC-nya. Gitu. Kita gambarin ulang aja ya di mana ya? Clear. Kita gambarin ulang aja di sini katanya dia di jangka pendek mengalami supernormal profit. Economic profit in the short run. Misalnya, jangan merah. Misalnya di sini, gitu. Hmm. Hmm. Oke, ini price, bisa cost juga bisa revenue, PCR. Terus di sini adalah kuantitasnya. Nah, pertama-tama kalian it's misalnya gambarin kurva
Demand-nya. Eh, jelek bener. Ini kali. Nah, ini kurva demand-nya kan. Demand. Terus kalian tahu kalau si MR-nya tuh selalu lebih rendah daripada si kurva demand ini MR. Nah, terus kalian gambarin dari sisi biayanya. Kalian harus perlu ada dua info kan antara MC sama ATC-nya. Pertama kalian harus gambarin dulu kurva MR-nya dulu. MR, MC. Nah, oke mantap. Sini MC. Terus langkah pertama yang harus kalian tahu itu kan mau cari kuantitas, oh kayak gini sih. Kuantitas eh, keseimbangannya si monopolis itu di mana sih gitu. Terus harga yang terjadinya itu di mana sih gitu kan pertanyaan kan. Ini rulesnya kalian udah tahu kan kalau kuantitas keseimbangan terjadi yang dapat memaksimalkan profit terjadi ketika MR sama dengan MC. Kan dari sini kurva ini kan bisa tahu nih di sini. Di sini adalah kuantitas monopolistik yang terjadi yang dapat memaksimalkan profitnya. Nah, di sini adalah level MR sama dengan MC-nya. Terus, setelah itu, langkah kedua, kalian pengen tahu di mana sih harga keseimbangan yang terjadi. Tentunya selalu ingat ya, dia mengenakan harga pada sesuai dengan eh, kurva demand-nya. Karena demand ini menunjukkan willingness to pay konsumen, willingness harganya, harga yang eh, mampu dibayarkan oleh konsumen. Jadi dia menetapkan harga on demand-nya, on demand curve-nya. Di sini, ini adalah harga yang dikenakan oleh seorang monopolistik, perusahaan monopolistik lah istilahnya gitu. Oke, kalian sekarang udah tahu nih harga keseimbangannya di sini. Harga, ini kuantitas keseimbangannya di sini. Ini harga keseimbangannya. Udah nih tahu dua poin tersebut gitu. Nah, tapi kita belum bisa nunjukin di mana ekonomi profitnya. Kita kan harus tahu juga dong dari sisi eh, biaya yang dikeluarkannya. Maka itu kita harus gambarin juga kurva ATC-nya kan. Nih, kita gambarin kurva ATC-nya ke gambar warna hijau misalnya. Ingat ya, karena kita mau ngomongin profit, harga itu harus lebih besar daripada ATC-nya. Maka dari itu kita harus gambarin ATC di bawah harganya. Jangan kita taruh di sini gitu misalnya. Kita harus naruh kurva ATC misalnya di sini lah, di sini gitu. Ini misalnya ATC-nya. Maka dari itu, di mana? Nih, pokoknya si Ki ini selalu jadikan patokan ya. Di level kuantitas output segini, ATC-nya berapa sih? Kalian tinggal tarik garis kan? Oh, di sini ATC-nya. Ini adalah ATC. Maka dari itu, selisih antara harga dan ATC di sini, ini adalah economic profitnya. Kenapa dia economic profit? Karena lihat, harga yang dikenainnya lebih besar daripada biaya rata-rata yang harus dikeluarkan. Ya, make sense lah dia namanya economic profit gitu. Oke, jadi ini sudah menjawab soal yang nomor A. Kalian bisa nunjukin kuantitas keseimbangannya. Terus yang kedua, harga keseimbangannya. Terus yang ketiga, kalian bisa juga nih sekalian nunjukin markupnya. Oh, markupnya tuh sebesar ini kan. Berarti kan MC kan di sini kan. Ini markupnya segini nih. Ini markup gitu. Terus kalian juga udah bisa nunjukin area profitnya tuh di mana di sini. Udah kayak gitu doang. Gampang banget kan. Kita lihat lagi soalnya. Ini rame. Oke, itu kan super normal. Terus kayak yang banknya tuh nunjukin eh, keseimbangan jangka panjang. Nah, sebelum itu gue juga mau nyontohin dulu gimana sih kalau soalnya tiba-tiba bukan nanyain economic profit, nanyainnya economic loss gitu misalnya.
Ini jangan warna hijau. Economic loss. Sama, kalian tinggal gambarin, mana ya? Oke, ini gambarin dulu. Enggak, ini ceritanya kita lagi ngomongin economic loss-nya. Selalu ya dimulai dengan kita gambarin kurva demand dulu untuk PCR. Terus ini gue coba cepetin aja ya. Terus di sini kurva demand-nya. Terus di sini kurva MR-nya. Terus jangan lupa kalian gambarin kurva MC-nya. Kok gini? Ini MC-nya. Terus keseimbangannya di sini kan terjadinya. Ini MR sama dengan MC kan. Ini kuantitas dapat memaksimalkan profit di pasar monopolistik. Kemudian sini adalah harga yang dikenakan oleh perusahaan di pasar monopolistik. Ini price MPLSTK gitu ya, price yang monopolistik. Oke, sekarang kita udah tahu dua poin penting. Tahu kuantitas keseimbangannya, tahu kuantitas harganya. Terus kita mau tahu economic loss itu terjadi di mana? Ingat ya, kalau loss berarti apa? Price harus lebih kecil daripada average total cost-nya. Maka dari itu, ini kan kita udah tahu nih harga keseimbangannya di sini. Kita harus gambarin si ATC-nya di atas itu, jangan di bawah ini. Kalau di sini yang terjadi adalah economic profit kan. Kalian gambarin, saya ini warna hijau, ATC-nya di sini misalnya, ini ATC. Kalian itu selalu ya patokan itu di kuantitas equilibriumnya, kuantitas yang dapat maksimum profitnya. Terjadi di sini. Nah, ketika di sini level outputnya, ATC-nya di mana? Kalian tinggal cari aja, oh di sini ternyata, ya kan? Dari sini dari ke sini, oh di situ ini adalah ATC-nya, oke? Nah, maka dari itu kalian lihat kan bahwa gap antara ATC dan price itu di sini, ATC-nya kan yang lebih besar daripada price-nya. Biaya rata-rata yang dikeluarkan lebih besar daripada harga barang yang dijual. Ini pasti dong kebayang rugi kan? Gak mungkin jadi untung. Nah, dari itu gap antara ATC dan price-nya di sini adalah economic loss-nya. Kalau kalian misalnya bingung ya udah tinggal kayak cara yang diarsir tadi gitu loh. Kalau profit kan kita mau cari selisih antara TR sama TC gitu. Nah, TR-nya adalah area harga dan kuantitas gitu kan. Maka segini ini adalah total revenue gitu kan. Kemudian kalau misalnya lagi ngomongin total cost, yaitu adalah area ATC dikalikan Q-nya. Maka dari itu segini, ini adalah total cost-nya. Kalian tahu kan, area yang diarsir ini total cost-nya bakal lebih besar kan daripada tadi area si total revenue-nya. Maka dari itu, jika cost-nya sendiri lebih besar daripada total revenue-nya, maka dia terjadi kerugian gitu. Itu step-nya. Kita hapus lagi. Gitu. Sebenarnya selalu seperti ini ya caranya itu. Ini kan sebenarnya mirip sama yang di pasar monopoli kan. Bedanya tuh di kurva demand-nya lebih elastik. Dan juga ntar di keseimbangan jangka panjangnya yang bakal berbeda dengan monopoli. Kalau monopoli kan dia di jangka panjang selalu bisa mempertahankan economic profit kan, positif economic profit in the long run. Karena gak ada perusahaan yang bisa
masuk gitu di jangka panjang karena ada high barrier to entry gitu. Sedangkan kalau di monopolistik, dia tuh jangka panjang bakal ada free entry exit dari perusahaan kan. Maka dari itu ada penyesuaian di jumlah supplier. Yang mana ketika jumlah suppliernya atau kurva supply-nya itu mengalami penyesuaian atau mengalami peningkatan atau penurunan di jangka panjang, dia akan mempengaruhi harga juga nih. Harga keseimbangan bakal mempengaruhi juga. Maka dari itu ntar pada akhirnya harganya bakal turun gitu. Sampai harga turun mencapai price sama dengan ATC-nya gitu. Itu ntar di long run monopolistic market gitu. Kan itu juga sebenarnya pertanyaan yang ditanya di nomor B-nya kan katanya. Gambaran keseimbangan jangka panjang dan markup price-nya serta inefisiensi yang terjadi. Oke, nah kita gambarin di sini juga. Clear. Oke. Nih, kita gambarin hmm, jangka panjang. Terus panjang sini. Oke, ini price, cost, dan revenue. Terus di sini kuantitas. Seperti biasa, kalian gambarin ke demand, kurva MR. Jangan lupa dijudulin ini long run condition di monopolistic market gitu. Sekalian gambarin, ini MC, ini MC-nya. Terus, kalian tahu kan kalau in the long run itu, seorang pasar monopolistik dia akan mengalami zero economic profit karena apa? Adanya free entry and exit. Yang mana ini kan akan mempengaruhi jumlah supplier di jangka panjang. Ketika kondisi existingnya di jangka pendek dia adalah economic profit, supplier-supplier tuh bakal ikut masuk ke pasar tersebut. Ah, gue mau jualan juga deh sepatu gitu. Soalnya ngelihat ada keuntungan di sana. Maka dari itu, ketika suppliernya makin banyak, itu kan eh, kurva supply bakal shifting kan. Nih bayangannya ya, ini kan apa namanya price, kuantitas. Misalnya ini supply yang existing gitu. Gitu di sini misalnya demand-nya gitu. Nah, ini adalah kuantitas keseimbangannya gitu. Nah, ketika supply-nya itu em, semakin banyak, sorry kebalik. Kok ini kan supply-nya kocak. Ini kan supply nih, terus ini kan demand. Terus di jangka panjang ceritanya ada free entry and exit ke market gitu. Nah, ketika kondisi existingnya misalnya profit, kan kan menginsentif perusahaan lain yang baru itu masuk ke pasar yang pada akhirnya di jangka panjang supply itu bakal geser ke kanan kan. Nih, supply satu, ini supply dua. Ini in the long run ya ceritanya. Maka dari itu harga kan bakal turun kan. Kuantitas yang dijualnya bakal meningkat karena suppliernya makin banyak. Namun harganya itu di jangka panjang nggak bisa dipertahankan lagi di harga yang level lebih tinggi. Tuh kan, itu implikasinya ketika dia free entry and exit. Tunggu seperti pada pasar monopoli gitu.
Oke, nah sampai situ itu logiknya kan. Nah, sekarang kita implementasiin di pasar monopolistik gitu. Itu kayak gimana? Seperti biasa ya, selalu aja kalian tuh gambarin keseimbangannya tuh di mana di sini. MR sama dengan MC kan. Kuantitas yang dapat maximum profit. Terus di sini adalah level MR sama dengan MC-nya. Kemudian di sini kalian tahu di sini adalah harga si monopolistiknya yang tercipta tuh di sini. Nah, ketika kalian mau nunjukin gambar zero economic profit, berarti kan price harus sama dengan ATC-nya. Maka dari itu kalian gambarin ATC-nya tuh bersinggungan dengan ini, dengan titik ini. Jelek. Ini ATC. Ini adalah price sama dengan ATC-nya juga kan, karena dia apapun titik yang ketika dia bersinggungan itu artinya eh, apa namanya nilainya sama gitu. Karena dia ATC-nya bersinggungan dengan eh, harganya, harga yang dikenakan monopolistiknya, maka dari itu di sini ada zero economic profit. Kan ingat kan kalau price dikalikan kuantitas itu adalah total revenue-nya kan. Terus ATC dikalikan Q-nya itu adalah total cost-nya. Jadi total cost sama dengan total revenue. Ya udah berarti kan jadinya zero economic profit kan. Kayak gitu. Oke. Ini adalah keseimbangan jangka panjangnya. Kalau kalian tadi banding-bandingin sama T, coba kalian perhatiin lagi ya sambil nyobain sendiri di rumah. Pasti kalian ngelihat perbedaannya di sini. Oke. Jadi ini adalah kondisi monopolistic market in the long run. Ini sudah menjawab yang B-nya. Oh ya, tadi disuruh nunjukin di mana markup-nya. Ini area markup-nya. Markup, markup kan selisih antara harga yang dikenakan dengan si marginal cost-nya. Terus juga dia ingin melihat, ingin nunjukin gitu, inefisiensi yang terjadi di pasar monopolistik. Oke, ingat ya, kalau misalnya kita lagi ngomongin inefisiensi, kita ngebandingin yang existing, kuantitas yang it's kuantitas, oh, nggak bisa sampai bawah lagi ya. Kuantitas existing ini, maksudnya kuantitas yang terbentuk secara aktual di pasar monopolistik. Kan ini kan, sebenarnya dia tuh udah mencapai eh, produksi yang dapat meminimumkan biaya belum sih? Kan pada akhirnya kan kalian tahu kan di sini kan, bukan pada minimum ATC. Jadi kalian tinggal ngejelasin kayak gini bahasanya. Kuantitas output eh, keseimbangan di jangka panjang di pasar monopolistik di jangka panjang long run itu bukan pada level yang eh, mencapai skala efisien. Karena apa? Karena berproduksi belum mencapai minimum ATC. Karena ATC, minimum ATC kan harusnya di sini. Nah, harusnya berproduksi itu di sini. Kalau mau dibilang efisien, yang udah mentok banget gitu. Kalau diproduksi sini tuh biaya udah paling minimum. Kalau biaya terus dinaikin lagi, tuh biaya bakal naik, Kak. Gitu. Jadi makanya dia disebut paling minimumnya. Tapi kan yang terjadi bukan di produksinya di sini. Nah, maka dari itu kan tinggal bilang bahwa kuantitas keseimbangan terjadi di jangka panjang itu bukan pada kuantitas yang efisien, yang mana dia belum eh, mencapai
minimum ATC. Gitu jawabannya. Tuh yang menjawab nomor B-nya. Oke, nah sampai sini dulu untuk materi yang monopolistik. Semoga bisa dimengerti. Kalian ntar bisa review-review lagi. Setelah ini gue bakal review semua jenis pasar. Oke, oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanya langsung di chat aja ya guys.